Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Makmuri MAK dan tidak lupa juga teman-teman seperjuangan yang kami hormati. Langsung saja, kami dari kelompok 11 akuntansi syariah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Laporan Keuangan Syariah. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Ririn Nur Novitasari. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Siti Nur Ainun, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Amelia Aziza. Silahkan disimak baik-baik. Oke, saya Ririn Nur Novitasari akan mempresentasikan makalah tentang laporan keuangan syariah bagian pertama. Yang pertama itu ada pengertian dari laporan posisi keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah sebuah gambaran dari sistem keuangan, yaitu dari beberapa transaksi dan kejadian-kejadian ekonomi yang masuk dalam kategori fenomena. Laporan keuangan memiliki unsur-unsur keuangan, namun tentu antara laporan keuangan syariah dengan ekonomi konvensional itu berbeda. Hal ini dikarenakan sistem syariah sesuai dengan tata acara agama Islam, sedangkan konvensional menggunakan sistem pada umumnya. Nah, untuk pembagiannya itu ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada unsur laporan posisi keuangan, yaitu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilitas, dan yang ketiga ada dana syirkah temporer. Yang kedua itu ada ekuitas. Ekuitas memiliki pengertian yaitu aset yang dikurangi hutang dan dana syirkah. Nah, untuk penjelasannya, secara umum proses akuntansi syariah tidak memiliki perbedaan dengan alur atau proses akuntansi konvensional, yaitu dimulai dari adanya transaksi yang dilakukan, dibuat jurnal, kemudian dibukukan dalam buku besar, diterbitkan neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga disusun laporan keuangan. Dalam akuntansi konvensional, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal koneksi dilandasi oleh pemikiran ekonomi kapitalis. Sedangkan dalam akuntansi syariah dilandasi sistem ekonomi Islam, sehingga perlu kesamaan persepsi tentang akun-akun dan akuntansi syariah dan laporan keuangan syariah. Oke, lanjut. Dalam laporan keuangan syariah, persamaan dasar untuk menyusun neraca adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada aset sama dengan liabilitas plus dana syirkah temporer plus ekuitas, di mana aset adalah memberdaya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Yang kedua itu ada liabilitas, merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga itu ada dana syirkah temporer, adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Yang keempat itu ada entitas, adalah hal residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer.
tujuan laporan keuangan syariah itu sendiri sebagaimana tujuan laporan keuangan konvensional, yaitu menyelesaikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Namun, dalam hal ini, spesifiknya untuk entitas syariah. Oleh karena itu, memberikan manfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di antaranya, yang pertama itu ada menghilangkan keputusan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha dan keseluruhan transaksi. Yang kedua, ada memberikan informasi kepatuhan syariah. Yang ketiga, ada informasi tentang aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak memenuhi prinsip syariah, yaitu bila ada, serta bagaimana perolehan dan penanggungannya. Yang keempat, itu ada informasi untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi pemenuhan dan tanggung jawab entitas syariah terkait amanah yang diterima dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang kelima, itu ada informasi terkait tingkat keuntungan investasi, pemenuhan kewajiban, fungsi soal entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Oke, lanjut ke materi yang kedua tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik dari kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan yang gunanya untuk bagi pengguna itu sendiri. Nah, terbagi menjadi 4 kualitatif pokok, yaitu yang pertama ada dapat dipahami. Dapat dipahami maksudnya adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Namun, informasi kompleksnya mengenai informasi keuangan tidak boleh dikeluarkan hanya karena pertimbangan bahwa informasi tersebut akan sulit dipahami oleh pengguna. Yang kedua, itu ada relevan. Informasi harus memiliki nilai peramalan dan penegasan atau transaksi yang berkaitan satu sama lain, sehingga dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Yang ketiga, itu ada keandalan. Andal maksudnya adalah bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat dipercaya oleh penggunanya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan dengan benar. Nah, mungkin itu materi dari saya. Saya akan lanjutkan ke pemateri yang kedua. Baik, saya Siti Nur Ainun akan melanjutkan materi dari Eri Nurnovitestari, yaitu karakteristik laporan keuangan. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan agar pemakai dapat mengidentifikasi tren posisi dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, informasi dalam laporan keuangan harus diukur dan disajikan dengan kebajikan akuntansi tertentu secara konsisten. Unsur laporan keuangan sesuai karakteristik, maka laporan keuangan entitas syariah antara lain: yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. A. Laporan posisi keuangan. B. Penghasilan komersil lain. C. Laporan arus kas. D. Laporan perubahan ekuitas. 2. Laporan keuangan komponen yang mencerminkan kegiatan sosial. A. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. B. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Selanjutnya, C. Pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan syariah. A.
aset diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. B. Liabilitas diakui dalam laporan keuangan kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban obligation. Sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. C. Dana syariah temporer dapat diakui dengan laporan posisi keuangan hanya jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. D. Entitas merupakan hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syariah temporer. E. Penghasilan diakui di laporan laba rugi komersif ketika terjadi kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal, sehingga pengakuan penghasilan bersamaan dengan kenaikan aset atau penurunan kewajiban. F. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika terjadi penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban sama seperti penghasilan pengakuan beban terjadi bersamaan dengan penurunan aset atau kenaikan liability. Selanjutnya, pengukuran unsur laporan keuangan syariah. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dasar-dasar pengukuran yaitu: yang pertama, biaya historis aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sedangkan kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima dari penukar kewajiban sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban tersebut dalam pelaksanaan usaha yang normal. 2. Biaya kini aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar ketika aset tersebut diperoleh di masa sekarang. Sedangkan kewajiban dinyatakan dalam yang tidak diskontokan yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. 3. Nilai realisasi atau penyelesaian aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Sedangkan kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak diskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban dalam kegiatan usaha formal. Selanjutnya, laporan laba rugi komersif payment. Laporan laba rugi komersif adalah salah satu komponen utama dalam laporan keuangan yang wajib disusun oleh suatu entitas. Perhitungan laba dan rugi dihitung berdasarkan waktu dan bagaimana pengukuran daripada penghasilan baik pendapatan, revenue, beban, expense, dan tentu keuntungan, gain, atau kerugian, loss. Tujuan dan kegunaan laporan laba rugi komersif memberikan informasi tentang kinerja keuangan suatu entitas dalam suatu periode tertentu yang berguna terhadap perhitungan atau analisis profitabilitas, efisiensi pengambilan investasi, laba per saham, dan tentunya amalan tentang kemampuan arus kas entitas tersebut. 1. Sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja entitas dalam periode tertentu, berupa keuntungan yang dihasilkan atau kerugian yang dialami. 2. Menampilkan informasi penting sebagai landasan penyusun rencana akan datang, sebagai ramalan ke depan bagaimana suatu entitas dapat
survive. 3. Mengantisipasi risiko kedepannya dengan dasar laporan tahun sebelumnya. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control like the steps you take 'em. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Perubahan modal ekuitas akan menunjukkan beberapa keterangan seperti modal awal pemilik pada permulaan periode, berbagai penyebab perubahan modal atau ekuitas, dan modal akhir yang dihitung pada akhir periode. Berikut beberapa hal yang dapat diperhatikan. 1. Laba bersih, baik bernilai negatif yang disebut rugi.
bersih ataupun bernilai positif. Yang kedua, naik turunnya cadangan modal saham dalam kurun periode tertentu. Yang ketiga, dividen pada pemilik saham atau beberapa pemilik saham. Yang keempat, perubahan kebijakan selama periode akuntansi tertentu. Yang kelima, pengoreksian harga dari periode sebelumnya. Yang keenam, hasil dari penjualan saham perusahaan. Yang ketujuh, pembelian kembali saham atau bisa disebut saham treasury. Manfaat laporan perubahan modal ekuitas. Laporan perubahan modal ekuitas penting digunakan untuk melihat faktor-faktor penyebab terjadinya pergerakan ekuitas dalam periode akuntansi. Laporan perubahan modal ekuitas juga dapat menjadi ikhtisar laporan posisi keuangan yang memudahkan pembaca investasi. Laporan perubahan modal ekuitas juga memuat informasi mengenai perubahan kebijakan akuntansi dalam hitungan periode tertentu. Bagian yang terdapat pada laporan perubahan modal ekuitas adalah seperti berikut. 1. Modal awal, yaitu nilai ekuitas yang dimiliki di awal tahun. Modal awal bisa sama dengan saldo awal apabila pembuatan laporan ini dilakukan pada badan usaha yang baru dimulai. Yang kedua, penambahan investasi oleh pemilik aset atau pemegang saham. Yang ketiga, laba bersih jika bernilai positif atau rugi bersih jika bernilai negatif, dihitung dalam satu periode akuntansi tertentu. Laba ini dikurangi pajak atau kewajiban lain. Yang keempat, pref atau penggunaan uang oleh pemilik aset yang digunakan bukan untuk keperluan perusahaan, dihitung dalam satu periode akuntansi. Yang kelima, modal akhir, yaitu perhitungan akhir mengenai ekuitas pada akhir tahun. Membuat laporan perubahan modal ekuitas. Yang pertama, laporan perubahan modal ekuitas untuk perusahaan perseorangan. Yang kedua, laporan perubahan modal ekuitas untuk perusahaan persekutuan. Yang ketiga, laporan perubahan modal ekuitas untuk perusahaan Contoh laporan perubahan modal ekuitas berikut. Diilustrasikan bahwa Pak Aryo memulai badan usahanya dengan modal awal sebesar 100 juta di awal tahun 2020. Di akhir 2020, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 20 juta. Berdasarkan catatan, Pak Aryo telah mengambil uang dari badan usaha tersebut sebesar 5 juta untuk keperluan keluarga. Maka penyusun laporan adalah sebagai berikut. Dalam laporan perubahan ekuitas terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Unsur-unsur ini adalah bagian penting dalam laporan yang akan disusun berdasar pada data yang telah didapatkan meliputi: yang pertama, laba yang tidak dibagi per akhir periode akuntansi. Yang kedua, dividen yang diumumkan. Yang ketiga, laba neto di periode tertentu. Yang keempat, laba yang tidak dibagi pada awal periode per awal tahun. Komponen penting dalam laporan perubahan ekuitas akan dijelaskan lebih lanjut pada ulasan bawah ini. Yang pertama, modal awal. Modal awal merupakan saldo yang ada di awal periode laporan komparatif yang tercermin pada laporan posisi keuangan dalam periode sebelumnya. Modal awal tidak disesuaikan sebab koreksi kesalahan pada periode yang lalu serta diperbaiki pada periode berjalan, serta dampak perubahan dari kebijakan akuntansi selama tahun yang berjalan. Yang kedua, pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi. Penyusunan dibutuhkan di dalam cadangan pemegang saham di awal periode laporan komparatif. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan akuntansi yang diaplikasikan dengan cara retrospektif. Tujuannya untuk menyajikan lagi ekuitas awal pada jumlah yang akan ditentukan dalam kebijakan akuntansi yang baru. Yang ketiga, pengaruh koreksi kesalahan periode yang sebelumnya. Efek dari koreksi kesalahan di periode sebelumnya menyebabkan data perlu disajikan terpisah dalam laporan perubahan ekuitas dalam bentuk penyesuaian. Efeknya tidak dijatuhkan pada saldo awal modal. Jumlah disajikan pada laporan periode yang berjalan sehingga bisa dilacak dengan mudah dari laporan keuangan di periode sebelumnya. Yang terakhir, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan.
Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Laporan arus kas merupakan mengenai keluar masuknya kas selama periode tertentu. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan serta kas dan kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan ketentuan arus kas tersebut. Laporan arus kas adalah laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas penerimaan dan pengeluaran arus kas dari suatu usaha atau bisnis. Pada cash flow di dalamnya meliputi total kas yang masuk berupa tunai maupun investasi tunai dari kamu selaku pembisnis. Laporan arus kas adalah atau sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga arus kas yang dimaksud adalah cash basis. Contoh tujuan laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Seperti misalnya pada laporan cash flow aplikasi jurnal by Mekari ini, Anda bisa mengetahui banyak hal. Adanya laporan arus kas, perusahaan bisa memastikan jumlah kas untuk membayar sejumlah kewajiban seperti misalnya payroll gaji karyawan, pembayaran hutang, dan membayar dividen pembagian laba pada pemegang saham. Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran hutang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran umumnya. Arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penggantian surat berharga, ekuitas, dan utang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Untuk selanjutnya itu ada contoh dari laporan posisi keuangan pada Bank Syariah X per 31 Desember 2000X1. Yang pertama itu ada aset. Aset terdiri dari akun kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, dan juga piutang. Piutang tersendiri memiliki beberapa akun. Yang pertama itu ada murabahah, yang kedua istisna, dan yang ketiga ijarah. Kemudian ada pembiayaan yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya itu ada akun tagihan akseptasi, persediaan, aset ijarah, aset istisna dalam penyelesaian, piutang salam, investasi pada entitas lain, dan aset tetap. Itulah akun-akun yang terdiri dari aset. Selanjutnya, akun yang kedua itu ada liabilitas. Liabilitas sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama ada akun liabilitas segera bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan dari bank lain, kemudian ada utang yang terdiri dari salam dan istisna. Kemudian ada akun liabilitas kepada bank lain, pembiayaan yang diterima, utang pajak. Kemudian ada pinjaman yang diterima,
pinjaman subordinasi, dan di sini juga terdapat jumlah. Jumlah tersebut terdiri dari nominal, liabilitas tergerak, sampai dengan pinjaman subordinasi. Untuk akun yang ketiga, dari laporan posisi keuangan itu ada dana syirkah temporer yang memiliki akun. Pertama, ada dana syirkah temporer dari bukan bank, terdiri dari Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Ada akun ketiga, yaitu beban usaha. Beban usaha terdiri dari beban kepegawaian, beban administrasi, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban usaha lain. Kemudian dari beban tersebut dijumlahkan yang akan diperoleh laba usaha. Laba usaha ini diperoleh dari pendapatan usaha lain dikurangi dengan jumlah nominal beban usaha. Untuk selanjutnya, dari laporan laba rugi ada akun pendapatan dan beban non-usaha yang terdiri dari penghasilan non-usaha dikurangi dengan beban non-usaha yang akan diperoleh jumlah. Dari jumlah tersebut akan diperoleh kembali laba sebelum pajak yang dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Kemudian ada akun laba neto. Laba neto yang dapat diatribusikan kepada yang pertama ada pemilik entitas induk, dan yang kedua ada kepentingan non pengendali.
Untuk selanjutnya itu ada akun yang kedua, yaitu Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil periode yang berakhir pada 31 Desember. Pendapatan usaha utama pengurang, di mana pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima. Pendapatan margin murabahah, pendapatan istisna, hak bagi hasil, yaitu pembiayaan murabah, pembiayaan musyarakah, pendapatan sawah, jumlah penambah atau pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan, penerimaan pelunasan piutang yaitu dengan margin murabahah, istisna, pendapatan sewa. Penerimaan piutang bagi hasil ada pembiayaan murabah, pembiayaan musyarakah. Di sini ada pendapatan tersedia untuk bagi hasil, di mana bagi hasil yang menjadi hak bank syariah atau bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana.
Bisa disebut juga hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan atau hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan. Selanjutnya yaitu ada PT Asuransi Syariah ABC, laporan posisi keuangan 31 Desember, di mana ada aset yaitu kas dan setara kas, piutang kontribusi, piutang rasuransi, piutang murabahah, piutang istisna, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, investasi pada surat berharga, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, piutang salam, aset ijarah, properti investasi, aset tetap, aset tak terwujud. Di mana di sini ada liabilitas, yaitu utang klaim, utang asuransi bagian peserta atas surplus rating. Ujroh diterima di muka, penyisihan klaim dalam proses. Penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan. Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak. Penyisihan manfaat, pola masa depan. Dan ada dana investasi, dana tabaru, jumlah dan peserta, di mana ada ekuitas yaitu modal disetor, tambahan modal disetor, saldo penghasilan komersil lain, saldo laba, jumlah ekuitas. PT Asuransi Syariah ABC, laporan surplus, defisit, dana tabaru 31 Desember. Pendapatan asuransi di mana pendapatan kontribusi, yaitu ada bagian pengelola atas kontribusi atau bagian asuransi atas kontribusi. Ada beban asuransi yaitu beban klaim, beban asuransi atas klaim, perubahan penyisihan klaim dalam proses, perubahan penyisiran klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, atau perubahan penyisihan kontribusi atau penyisihan klaim sudah menjadi tetapi belum dilaporkan. Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak, penyisihan manfaat pada masa depan. Ada dana peserta, dana investasi, dana tabaru. Dan ekuitas adalah modal disetor, tambahan modal disetor, saldo penghasilan komersil lain, saldo laba. Terdapat laporan perubahan dana entitas Amil X periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Terdapat akun dana zakat terdiri dari penerimaan, yaitu penerimaan dari muzaki entitas, muzaki individual, dan hasil penempatan dijumlahkan. Ada juga penyaluran, yaitu amil, fakir miskin, rikob, gorim, wakalof, sabilillah, ibnu sabil, alokasi pemanfaatan aset kelolaan dikurangi, surplus defisit, saldo awal, dan saldo akhir. Dan ada juga akun dana infak atau sedekah, yaitu penerimaan yang terdiri dari infak atau sedekah terikat, infak atau sedekah tidak terikat, hasil pengelolaan dijumlahkan. Dan ada juga penyaluran yang terdiri dari amil, infak atau sedekah terikat, infak atau sedekah tidak terikat, hasil pengelolaan dikurangi, surplus, defisit, saldo awal, dan saldo akhir. Dan ada juga akun dana amil, yaitu penerimaan yang terdiri dari bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak atau sedekah, penerimaan lain dijumlahkan. Dan ada juga penggunaan beban pegawai, beban penyusutan, beban umum, dan administrasi lain dikurangi, surplus, defisit, saldo awal, dan saldo akhir. Dan dijumlahkan dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil.
Terdapat laporan posisi keuangan entitas Amil ABC periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Terdapat akun aset yang terdiri dari aset lancar yaitu kas dan setara kas, piutang, surat berharga. Dan akun aset tidak lancar terdiri dari aset tetap, akumulasi penyusutan. Setiap asetnya dijumlahkan. Dan ada juga akun liabilitas yang terdiri dari liabilitas jangka pendek yaitu biaya yang masih harus bayar, dan liabilitas jangka panjang yaitu liabilitas imbalan kerja. Setiap liabilitasnya dijumlahkan. Dan ada juga akun saldo dana yang terdiri dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil dijumlahkan, dan jumlah liabilitas dan saldo dananya dijumlahkan. Terdapat laporan perubahan aset kelolaan entitas Amil ABC periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Terdapat akun dana infak atau sedekah aset lancar kelolaan, misalnya piutang bergulir, terletak pada saldo awal, penambahan, pengurangan, akumulasi penyusutan, dan saldo akhir. Terdapat juga akun dana infak atau sedekah aset tidak lancar kelolaan, misalnya rumah sakit atau sekolah, terletak pada saldo awal, penambahan, pengurangan, akumulasi penyusutan, dan saldo akhir. Terdapat juga akun dana zakat aset lancar kelolaan, misalnya rumah sakit atau sekolah, terletak pada saldo awal, penambahan, pengurangan, akumulasi penyusutan, dan saldo akhir. Oke, mungkin itu materi dari kelompok 11 yang berjudul tentang laporan keuangan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami, mohon koreksiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.